For another year, the small island country has used the UN General Assembly to raise the issue of West Papuan self-determination. Di panggung geopolitik global, kita seringkali disuguhkan sebuah fenomena menarik dari kawasan Samudra Pasifik Selatan, Vanuatu dan Nauru, dua negara yang apabila dicari pada peta dunia, memerlukan fitur zoom in secara maksimal agar bentuk wilayahnya dapat terlihat secara visual. Namun sebuah anomali terjadi. Meskipun dimensi wilayah mereka tergolong mikroskopis, narasi yang mereka gaungkan di panggung internasional, khususnya pada sidang-sidang PBB, memiliki tingkat kebisingan yang luar biasa. Kedua negara ini secara konsisten berupaya mengusik kedaulatan Republik Indonesia dengan berlagak sebagai artikulator utama yang mendukung kemerdekaan Papua. Secara objektif, kita memahami bahwa kedua negara ini sejatinya hanyalah sebuah pengeras suara. Di belakang mereka, terdapat kekuatan-kekuatan global yang gemar mendikte, memanfaatkan entitas-entitas kecil ini untuk memprovokasi Sang Garuda. Namun, timbul sebuah pertanyaan yang menarik. Di tahun 2026 ini, seberapa tangguhkan kapasitas pertahanan nyata yang dimiliki oleh Vanuatu dan Nauru hingga mereka memiliki tingkat kepercayaan diri yang begitu masif untuk mengusik Indonesia? Mari kita bedah komparasi kekuatannya. Tentu saja dengan rasionalitas dan sedikit rasa iba. Nauru, doktrin pertahanan tanpa angkatan bersenjata. Analisis ini kita mulai dari entitas yang paling menggemaskan, Nauru. Jika Anda membuka rilis data militer global terbaru pada tahun 2026, kemudian mencoba mencari peringkat kekuatan militer dari negara Nauru, disarankan untuk mengurungkan niat tersebut. Anda tidak akan menemukannya. Mengapa demikian? Karena negara ini sama sekali tidak memiliki angkatan bersenjata resmi. Benar, Anda tidak salah dengar. Nihil. Zero. Untuk urusan pertahanan luar negeri, Nauru mempercayakan aspek kedaulatan mereka 100% kepada Australia melalui sebuah kesepahaman informal. Maka, apabila timbul sebuah pertanyaan mengenai apa alutsista paling mutakhir dan mematikan yang dioperasikan oleh Nauru, jawabannya adalah Korps Kepolisian Domestik. Ruang lingkup tugas harian mereka hanyalah meregulasi lalu lintas, menjaga ketertiban sipil, serta mengawasi fasilitas imigrasi. Sebuah negara yang jangankan memiliki jet tempur berteknologi siluman atau kapal selam, memiliki satu unit kendaraan lapis baja taktis saja, tampaknya mereka akan kebingungan mengenai lokasi parkirnya, akibat keterbatasan lahan yang mereka miliki. Namun, yang mengagumkan, saat delegasi mereka berdiri di mimbar PBB, artikulasi bicara mereka sangat lantang. Seolah-olah di area pekarangan mereka terdapat instalasi rudal balistik antar benua, sebuah representasi kepercayaan diri yang melampaui batas logika berpikir manusia modern. Vanuatu, struktur paramiliter skala minimalis. Sekarang, kita bergeser ke negara tetangganya yang memiliki tingkat kebisingan serupa, Vanuatu. Posisi Vanuatu sedikit lebih terstruktur secara organisasi jika dibandingkan dengan Nauru. Mereka memiliki sebuah elemen keamanan yang dinamakan Vanuatu Mobile Forces atau VMF. Namun perlu diimbau, jangan membayangkan unit ini setara dengan satuan elit seperti Delta Force, Spetsnaz, atau Komando Pasukan Khusus milik Indonesia. VMF ini pada hakikatnya hanyalah sebuah sayap paramiliter yang diintegrasikan di bawah struktur kepolisian domestik mereka. Berdasarkan data otentik tahun 2026, jumlah personel aktif mereka hanya berkisar di angka 300 personel. Benar, hanya 300 personel. Sebuah kuantitas yang sangat minimalis untuk ukuran sebuah negara yang vokal di kancah internasional. Mengenai aspek persenjataan, inventaris standar mereka didominasi oleh senapan serbu FAMAS konvensional varian lama regulasi Prancis, serta beberapa unit L-1A1. Sementara pada sektor maritim, sayap kelautan mereka sekadar mengandalkan 1 atau 2 unit kapal patroli cepat kelas Guardian Hibah dari Australia, yang fungsi utamanya hanya untuk memitigasi nelayan asing yang salah mengoperasikan navigasi GPS. Kalkulasi taktis. Mari kita lakukan komparasi secara objektif, atau mari kita lakukan secara agak sombong. Di tahun 2026, Tentara Nasional Indonesia kokoh berada di jajaran elit kekuatan militer global. Kita memiliki ratusan ribu personel aktif siap tempur, ribuan kendaraan lapis baja berat, armada jet tempur Sukhoi dan F-16, hingga Rafale yang siap menguasai ruang udara. Mari kita bicara realistis secara taktis. Jika Indonesia berniat, kita cukup meluncurkan 1 unit rudal balistik Khan ke arah mereka, dan seluruh konstelasi pertahanan mereka dipastikan langsung kelimpungan setengah mati,
Bahkan, jika rudal balistik dianggap terlalu berlebihan dan membuang anggaran, Indonesia cukup mengirimkan 1 atau 2 unit drone tempur Bayraktar Akinci untuk berpatroli di atas langit mereka. Sekali lepas kendali, maka tamatlah riwayat pertahanan mereka, alias wassalam. Kekuatan 300 personel militer milik Vanuatu tersebut, jika dianalogikan secara hierarki pertahanan, jangankan berhadapan dengan alutsista berat kita, mereka kemungkinan besar dapat dinetralisir dengan mudah oleh perkuatan komando kewilayahan setingkat rayon militer di daerah kita. Analogi semut dan gajah. Berdasarkan premis di atas, apakah konklusi yang membuat Vanuatu dan Nauru begitu agresif dalam mengusik negara sebesar Indonesia? Jawabannya sangat benderang dan bersifat mutlak. Bukan karena mereka memiliki kapabilitas, melainkan karena mereka merasa aman berada di bawah proteksi para aliansi elit mereka. Vanuatu dan Nauru sangat memahami kalkulasi geopolitik bahwa Indonesia adalah negara besar yang memprioritaskan martabat. Kita tidak akan merendahkan derajat atau membuang satu butir amunisi berharga kita hanya untuk merespons negara yang luas wilayah totalnya tidak lebih besar dari gabungan beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Mereka aman semata-mata karena proteksi hukum internasional serta faktor jarak geografis, bukan karena efektivitas taring militer mereka. Oleh karena itu, setiap kali delegasi mereka kembali melontarkan retorika dan mencoba menceramahi Indonesia di forum PBB, tidak perlu direspons dengan emosi yang berlebihan. Cukup pertahankan senyuman Anda dan nikmati dinamika komedi internasional tersebut. Sebab pada realitasnya, seekor semut yang berteriak menantang seekor gajah tidak akan pernah mendegradasi fakta. Siapakah yang memegang kendali dan menjadi penguasa absolut yang sesungguhnya di kawasan ini? Bagaimana analisis Anda? Apakah Indonesia perlu mengaplikasikan sebuah kejutan diplomatik yang lebih masif agar mereka memahami posisi hierarkinya? Tuliskan analisis Anda pada kolom komentar.